Selamat bertemu kembali adik-adik mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Pada mata kuliah pengelolaan kelas kali ini, dan ini adalah pertemuan ke-7 kita. Adapun topik kita hari ini adalah tentang rancangan pengelolaan kelas. Oke, baik. Selamat menyimak ya. Sebelum kita mengetahui cara merancang pengelolaan kelas atau tahap-tahap pengelolaan kelas, terlebih dahulu mari kita belajar bersama mengenai pengertian pengelolaan kelas. Oke adik-adik, rancangan pengelolaan kelas itu atau rancangan prosedur pengelolaan kelas diartikan sebagai serangkaian kegiatan mengenai proses atau langkah-langkah pengelolaan kelas yang disusun secara sistematis. Jadi jelas di sini bahwa rancangan prosedur pengelolaan kelas itu adalah rangkaian kegiatan ya. Rangkaian kegiatan dalam bentuk proses atau langkah-langkah. Jadi nanti prosedur pengelolaan kelasnya itu dalam bentuk proses dan ada langkah-langkahnya atau ada tahapnya. Kemudian lebih lanjut, langkah-langkah tersebut disusun berdasarkan berbagai pertimbangan serta pemikiran yang rasional. Nah, dalam menyusun rancangan prosedur pengelolaan kelas, tidak serta-merta disusun begitu saja. Seorang guru wajib membuat pertimbangan serta prosesnya itu harus dibuat berdasarkan pemikiran yang rasional. Oke, lebih lanjut lagi. Tujuan utama rancangan pengelolaan kelas adalah salah satu-satunya itu untuk mempertahankan kondisi dan suasana kelas yang efektif serta mendukung proses pembelajaran. Oke, jadi segala hal yang kita lakukan di kelas semata-mata hanya untuk mempertahankan atau menciptakan kondisi dan situasi kelas yang efektif. Situasi kelas yang efektif itu yang bisa mendukung proses pembelajaran. Begitu ya. Agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar, guru harus mampu mengelola kelas dengan baik agar nanti pembelajarannya itu bisa efektif. Saya selalu menjelaskan pembelajaran yang efektif itu seperti apa. Orang terlalu mudah mengatakan proses pembelajarannya efektif, proses pembelajarannya tidak efektif. Itu apakah mereka tahu? Belum tentu semua orang yang mengatakan itu mereka tahu apa maksudnya pembelajaran yang efektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan bahwa suatu pembelajaran dikatakan efektif apabila tujuan pembelajaran itu tercapai. Apabila tujuan pembelajaran yang ditargetkan oleh guru itu tercapai. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar guru tahu bahwa tujuan yang ditargetkan pada pembelajaran hari itu tercapai? Caranya apa? Buat post test atau menanyakan pada akhir pembelajaran, menanyakan kembali apa saja hal yang kita telah pelajari pada hari itu. Atau bersama siswa membuat rangkuman terhadap materi atau topik yang kita pelajari pada hari itu. Begitu ya.
Oke, mari kita lanjut. Nah, penyusunan rancangan prosedur pengelolaan kelas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Jadi, pada saat kita mau menyusun sebuah rancangan pengelolaan kelas, guru harus tahu dulu apa itu rancangan pengelolaan kelas, tujuannya untuk apa, dan hakikatnya apa. Itu ya, apa tujuannya kita membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas. Yang kedua, pemahaman terhadap hakikat peserta didik yang sedang dihadapi. Artinya begini, seorang guru, dia harus mampu memahami karakter setiap peserta didik, karakter individunya ya, begitu. Guru itu harus, kalau dikatakan begini, bagaimana ya guru mampu memahami karakter peserta didik. Nah, itu salah satu kewajiban dari guru, harus belajar untuk lebih dalam memahami atau mengetahui anak didiknya. Nah, dengan sendirinya nanti kalau guru memahami karakter dari setiap peserta didiknya, maka segala masalah yang dihadapi di dalam kelas itu akan mudah diatasi oleh guru. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hakikat peserta didik itu sangat penting. Berikut, pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan peserta didik. Oke, apabila kita melakukan rancangan pengelolaan kelas dimensi kuratif ya. Kalau dimensi kuratif artinya bahwa masalah sudah ada. Kalau hal demikian terjadi, maka rancangan pengelolaan kelas yang dibuat oleh guru itu harus benar-benar berdasarkan masalah yang terjadi, berdasarkan fakta. Artinya guru harus cross check, harus benar-benar mencari tahu apa akar masalahnya, penyebabnya apa, seperti itu ya. Di sini dijelaskan bahwa guru harus paham terhadap bentuk penyimpangan itu apa, latar belakangnya apa, mengapa sampai hal itu terjadi. Begitu, barulah guru membuat rancangan pengelolaan kelas itu sesuai dengan masalah yang sesungguhnya. Begitu. Berikutnya, pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan kelas. Nah, pada bab berapa ya? Pada 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang berbagai pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh guru dalam pengelolaan kelas. Ada banyak sekali pendekatan. Saya harap kamu sudah pelajari itu dan menguasainya. Jadi di sini juga pemahaman terhadap pendekatan itu harus, artinya pendekatan-pendekatan pengelolaan kelas harus dikuasai oleh semua guru. Itu sehingga guru tahu bentuk masalahnya seperti apa. Kalau masalahnya seperti ini, maka pendekatan apa yang cocok agar masalah ini terselesaikan. Begitu. Yang kelima, pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam membuat rancangan pembelajaran. Nah, ini terkait gurunya. Gurunya dalam membuat rancangan pembelajaran harus sesuai dengan suasana, situasi, dan kondisi dari peserta didik ya. Hanya guru yang tahu. Oke. Berikutnya, rancangan prosedur mengelola kelas. Nah, ini materi utamanya kita ya. Rancangan prosedur pengelolaan kelas. Prosedur mengelola kelas dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mari kita lihat langkah-langkah dalam rancangan prosedur pengelolaan kelas. Yang pertama, memahami hakikat, konsep, dan tujuan mengelola kelas. Oke, seperti yang setelah saya jelaskan tadi bahwa guru sebelum membuat rancangan prosedur mengelola kelas, dia harus tahu dulu tujuan dia membuat rancangan itu apa. Selain tujuannya, apa latar belakang guru itu melakukan atau menyusun sebuah prosedur pengelolaan kelas. Yang kedua, menentukan masalahnya. Nah, kita membuat rancangan prosedur itu sifatnya preventif atau kuratif. Harus tahu dulu, kalau preventif
berarti prosedurnya lain. Sedangkan kalau kuratif, prosedurnya lain. Nah, kalau kuratif ini, kalau preventif kan sudah saya jelaskan ya. Kalau preventif itu artinya guru melakukan pencegahan, pengelolaan kelas yang sifatnya pencegahan ya. Artinya belum ada masalah yang terjadi di dalam kelas. Sedangkan kalau misalkan kuratif artinya masalah sudah ada. Sekarang yang kita cari adalah solusinya atau cara mengatasi masalah itu. Jadi guru harus tahu tentang dua hal ini. Yang ketiga, mempertimbangkan hakikat anak yang memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembangan sendiri, lalu memperhatikan kenyataan penyimpangan tingkah laku yang ada. Nah, begini, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa setiap peserta didik memiliki karakternya masing-masing. Setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan juga memiliki latar belakang dan cerita hidupnya masing-masing. Jadi di sini guru harus memahami semua itu ya. Begitu. Dengan begitu hal-hal seperti itulah yang dapat dijadikan pertimbangan pada saat guru menyusun rancangan prosedur pengelolaan kelas. Kemudian yang keempat, menentukan masalahnya. Masalahnya ini setelah kita analisis itu, ini masalahnya sifatnya individual atau kelompok, dilakukan oleh perorangan atau per kelompok. Begitu. Oke. Kemudian berikutnya itu menyusun rancangan prosedur pengelolaan kelas. Jadi setelah kita mengetahui apakah masalahnya itu individual atau kelompok, maka di sini rancangan prosedur pengelolaan kelas juga harus dibedakan. Beda pengelolaan kelas untuk tindakan preventif baik individual maupun kelompok, juga untuk dimensi kuratif baik individual maupun kelompok. Lalu yang berikutnya, menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan prosedur pengelolaan kelas. Nah, menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangannya sekarang. Langkah-langkah itu meliputi yang pertama, mengidentifikasi masalah ya. Kita identifikasi dulu masalahnya apa. Nah, ini tadi mengandaikan yang kita lakukan itu adalah sebuah tindakan preventif ya, dimensi kuratif, artinya masalahnya sudah ada. Maka yang perlu dibuat oleh guru yang pertama adalah identifikasi dulu masalahnya. Kemudian yang kedua, menganalisa masalah. Masalah yang dihadapi itu kita analisis dengan baik. Latar belakang masalahnya seperti apa, penyebabnya seperti apa. Begitu. Lalu fakta yang sebenarnya seperti apa masalahnya ini. Kemudian latar belakang si pembuat masalah itu seperti apa. Kadang begini, hal yang ditunjukkan oleh siswa di dalam kelas itu adalah efek dari apa yang mereka alami di rumah. Atau kadang ada faktor keluarga atau faktor lingkungan ya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Biasanya anak-anak yang biasa dibully oleh teman-temannya itu cenderung suka menjadi pembuat masalah di dalam kelas. Itu maksudnya. Jadi itu hal-hal yang perlu dianalisa oleh guru. Yang ketiga, penilaian alternatif pemecahan masalah yang kena. Artinya begini, kalau sudah kita analisa masalahnya, kira-kira apa alternatif pemecahan masalah yang kita gunakan nanti? Kira-kira hal apa saja yang bisa memecahkan masalah yang dihadapi di dalam kelas tersebut. Lalu pelaksanaan monitoring. Monitoring artinya begini. Setelah kita menerapkan satu jalan alternatif, kita monitor bagaimana kemajuannya. Apakah ada perubahan positif ataukah justru perubahannya negatif. Lalu pengumpulan balikan. Berikutnya itu melaksanakan rancangan yang telah disusun di mana fungsi dan peran guru sangat menentukan. Di sini melaksanakan rancangan yang telah disusun itu, segala yang sudah rancangan kita yang sudah kita susun tadi itu, adik-adik, di sini kita aplikasikan, kita terapkan sudah.
di sini pada saat penerapan segala rancangan yang sudah kita susun itu harus guru itu sungguh-sungguh mengambil bagian, mengambil peranan besar di sini agar rancangan kita itu berpengaruh untuk anak. Begitu, paham ya? Kemudian yang kedelapan, melaksanakan monitoring untuk mengetahui sejauh mana hasil pemecahan masalah itu dilaksanakan dan ditaati atau telah terjadi perkembangan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, setelah kita menerapkan satu pendekatan untuk memecahkan masalah di dalam kelas, maka kita harus monitor. Apakah pendekatan yang kita gunakan itu berefek untuk memecahkan masalah itu, ataukah justru memburuk masalahnya? Ataukah mungkin tidak ada perubahan? Kalau tak ada perubahan, kita bisa memilih pemecahan masalah yang lain atau alternatif yang lain, ya kan? Semoga paham ya. Yang kesembilan, mendapatkan balikan, yaitu tahap pelaksanaan dengan menggunakan hasil monitoring untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya pada saat kamu monitor, ternyata pendekatan yang saya gunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi di kelas ini tidak ada perubahan apa-apa. Oleh karena itu, alternatif lainnya apa? Kita gunakan pendekatan apa lagi untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi ini di dalam kelas. Paham ya? Saya berharap kalian paham. Saya pikir ini sangat gampang untuk dipahami. Oke, adik-adik mahasiswa, itu dia penjelasan tentang rancangan prosedur pengelolaan kelas. Saya sudah menyiapkan tugas 4-nya ya, harap disimak dengan baik. Di sini kalian diminta untuk buatlah sebuah contoh rancangan prosedur pengelolaan kelas dimensi kuratif. Jelas ya, di sini saya minta kalian membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas dimensi kuratif. Artinya di sini sudah ada masalahnya ya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya, karena harus ada masalahnya ya. Di sini buatlah sebuah contoh kasus di dalam kelas. Kasusnya seperti apa menurut kamu? Lalu sebagai guru, kamu merancang sebuah prosedur pengelolaan kelas dimensi kuratif dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang saya jelaskan tadi. Langkah-langkah rancangan prosedur pengelolaan kelas. Di sini setelah kamu buat sebuah contoh kasusnya seperti apa dan di kelas apa, di kelas berapa. Lalu kamu membuat rancangan sebuah prosedur pengelolaan kelas ya. Kamu berlaku sebagai guru. Oke adik-adik, saya harap apa yang saya jelaskan kali ini bermanfaat bagi kalian dan saya harapkan kalian memahami apa yang saya jelaskan. Jadi harap tugasnya dikerjakan dan kumpullah tepat pada waktunya. Terima kasih dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya ya.